kita kembali di pro dan kontra dan kita kembali ke persoalan pokok kita, apa yang kita bahas pada malam hari ini, Perpu untuk pembubaran Ormas memang sudah segenting itukah atau tidak? Saya kembali ke Pak Laude. Pak Laude, tadi benar yang dikatakan Pak Nasir, 2013 undang-undang mengenai Ormas ini sudah sekitar 4 tahun begitu. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah, termasuk juga melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Dan lebih-lebih lagi adalah seperti apa sih gerakan yang dianggap radikal ini yang sudah dipantau oleh pemerintah? Baik, Mbak Visi, gini, saya sebelum lanjut lagi, saya ingin mengingatkan bahwa sebetulnya supaya kita tidak salah tafsir nih dari awal, Perpu ini bukan Perpu pembubaran Ormas, gitu ya. Perpu peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, gitu ya. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang headline itu Perpu pembubaran Ormas. Jadi salah kaprah dia lahir seperti tidak itu untuk ya. itu, tapi dia selalu menyiapkan. Dan lebih kepada menekankan larangan-larangan ya, seperti itu. Okay. Dia memberikan bambu saja sebetulnya. Kemudian bahwa hari ini tuh pemerintah dengan instrumen yang sudah ada, dia tetap melakukan pemberdayaan. Ya, sekali lagi dengan kapasitas yang ada seperti itu, pemerintah daerah begitu dengan semua stakeholder bersama-sama, juga unsur tokoh masyarakat, semua kita bersama-sama. Ya, lalu kita memberdayakan, meningkatkan kapasitas dia, kapasitas SDM, manajemen, kebijakan, bagaimana kira-kira Ormas itu sesuai dengan tujuan fungsinya. Ini berdiri ada tujuannya loh, ya kan, di dalam anggaran dasar sebagai kita yang tertinggi di dalam organisasinya ada, anggaran rumah tangganya ada, lalu linier dia dengan tujuannya, fungsinya, haknya, kewajibannya, itu ada undang-undang gitu. Apakah mereka tidak melanggar ADART mereka sendiri seperti itu kan? Saya kira kalau misalnya kita compare di sana, mungkin kita akan tanyakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ketika dalam konteks mendaftar loh ya, itu kita akan review, kita lihat pasti tidak akan sama mungkin kalau ada aktivitas yang itu, karena di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga pasti dia akan sama memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana undang-undang. Sebagaimana Ormas ya, kita sudah tahu hitoknya itu dalam definisinya adalah ya ikut ya mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya? Harga mati seperti itu. Nah, ini yang kita kita perlu pahami di sana sebetulnya. Kalau sebagai organisasi kemasyarakatan itu yang berlaku di tanah air dalam konteks negara bangsa. Saya kira kita sepakat untuk itu, dan juga konstitusi juga melindungi semua warga negara dalam hal itu. Tapi untuk menghormati hak asasi yang lain juga, saya pikir pemerintah selalu akan hadir di situ sebetulnya. Itu saja. Oke, pertanyaan simpelnya adalah Pak, mengapa tidak kalau sudah dibina seperti itu, sudah sempat dipanggil dan lain sebagainya, kalau kemudian merasa ada salah satu yang mengancam begitu, tidak menggunakan mekanisme pengadilan sebagaimana yang sudah ada dalam Undang-Undang Ormas? Sebetulnya tidak berarti bukan berarti pada pengadilan tertulis. Semua ruang itu akan ada dengan jalurnya masing-masing. Tapi di sini hanya penguatan bahwa ketika pemerintah menerbitkan ya semacam keterangan atau legalisasi dia berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan, nah dia juga dong oleh semacam kontrak aktus tadi yang kami sebutkan bahwa dia berhak untuk mencabut itu. Sebetulnya sampai di situ saja dia. Kewenangan pemerintah itu dalam arti kalau saya kasih izin, saya dengan mencabut misalnya seperti itu. Itu saja sebetulnya dia penguatan di sana. Sekali lagi bahwa Perpu ini tidak ada sesuatu yang sangat berlebihan, hanya menguatkan bahwa larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang sebelumnya itu kita lihat dulu. Oh ya, ternyata memang seperti pasal 59 ayat 4 tafsiran tentang larangan yang menganut atau mengembangkan nilai Pancasila, ajaran bertentangan dengan Pancasila. Itu di sana tadinya hanya eksplisit tertulis bahwa yang ateisme, Helenisme, Marxisme, gitu kan, tidak yang general bahwa bertentangan dengan Pancasila, sehingga kita lebih tegaskan sekarang begitu. Karena itu, ya itulah yang akan kita sempurnakan. Sebetulnya Perpu itu hanya penyempurnaan saja. Instrumen pemerintah. Syukur-syukur ada Perpu. Kalau tidak ada Perpu, kita harus menempuh prosedur seperti itu. Tapi kan ya tadi ada uji materi dan lain sebagainya. Sebentar. Dari pemerintah. Oke, Pak Rahmat sebentar, giliran Pak Nasir Jamil. Pak Nasir, ini kan hanya memberikan kewenangan saja, memberikan izin, mereka juga punya hak dong untuk melakukan pencabutan. Iya, itu namanya ajas contrarius actus tuh ya. Jadi, tapi kalau dikatakan bahwa Perpu ini tidak membidik satu ormas atau beberapa ormas, menurut saya itu kurang tepat. Ya, kalau kita lihat ke belakang, ya ada beberapa pernyataan dari Menko Polhukam. Ya, kemudian karena respon publik, lalu kemudian Menko Polhukam bilang ini lewat pengadilan. Nah, setelah itu kemudian ada wacana untuk menerbitkan Perpu. Jadi memang ini Pak Laude, ini bukan maka saya katakan tadi ketika off air tidak mungkin ada asap tanpa api, kan begitu. Tapi ya tentu saja ketika ini jadi Perpu untuk semuanya, ya, untuk semuanya, bukan hanya untuk misalnya ormas-ormas tertentu. Walaupun saya katakan bahwa tadi terbitnya Perpu ada kaitannya dengan pernyataan-pernyataan Menko Polhukam terkait dengan ormas tertentu yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara.
Nah, karenanya menurut saya memang Perpu ini nanti kan akan diuji oleh DPR. DPR bisa menerima dan bisa menolak, dan hanya itu yang bisa dilakukan oleh DPR. Dan kalaupun menerima nanti barangkali dengan catatan, ya apakah kemudian undang-undang direvisi. Jadi bisa saja nanti ketika misalnya kami menerima Perpu ini, tapi dengan catatan bahwa ini harus direvisi. Jadi undang-undangnya harus direvisi, ya. Jadi tidak apa, walaupun nanti ada muatan-muatan di Perpu yang akan diisikan arahnya itu. Akan kemana? Arahnya tidak akan menolak? Saya katakan, ya kita lihat juga karena kan ada beberapa fraksi pendukung pemerintah, tentu pemerintah akan percaya diri ya bahwa nanti ini Karena akan diterima. ada 3 fraksi yang mendukung pemerintah seperti itu, yang sudah Ya, bulat akan sampai diterima. sekarang seperti Ya, itu. ya. Tapi bukannya jumlahnya lebih sedikit daripada Yang mana? yang punya sikap-sikap seperti PKS? Ya sebenarnya di DPR itu kan representasi rakyat ya. Kita harus mengelaborasi semua pendapat. Dan kalau kemudian nanti hasil musyawarah mufakat ya kemudian mau mengatakan menolak, ya walaupun kita misalnya ada fraksi yang menerima, dia harus menerima musyawarah hasil itu. Begitu juga sebaliknya menurut saya. Jadi ya saya pikir ini kan pemerintah sudah mengeluarkan ini bahagian dari instrumen hukum. Nah saya tadi baca ada katanya ada keinginan untuk menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi. Ya, itu langkah yang bagus saya pikir. Itu langkah yang bagus, langkah yang konstitusional. Jadi Mahkamah Agung akan menguji ya Mahkamah Konstitusi maksud saya itu sebagai checks and balance ya. Dia ingin dia berusaha untuk kemudian melihat apakah instrumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah itu mengancam hak asasi manusia, mengancam berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat atau tidak. Nah itu kita lihat, kita tunggu saja. Jadi pemerintah mengeluarkan ini ya barangkali direspon secara hukum ya, juga oleh pihak yang merasa tidak mungkin sepakat. saja Pak Kiai bahwa pemerintah itu kan punya alat negara yang namanya intelijen ya. Barangkali saya intelijen sudah melihat kemudian mengamati dan sebagainya. Memang mengancam seperti itu ya. Kemudian melaporkan bahwa ada ormas-ormas begini dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah itu kan juga harus dibuktikan pengadilan. Kalau Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 ya, tapi kemudian di Perpu ini kan dinafikan ya, dieliminir semuanya ya, ditiadakan. Nah karena itu menurut saya sudah tepat kalau kemudian ada upaya hukum mengajukan keberatan ke kepada Mahkamah MK. Konstitusi. Oke, baiklah. Kita harus break dulu dan kita akan kembali saat lagi.